Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di BNB Movie, tempat mengulas berbagai macam film yang pastinya aku rekomendasikan ke kalian semua. Bersama aku Mr. B, tanpa banyak basa-basi, kita segera lepas landas. Bloodhounds merupakan serial Korea bergenre action thriller yang mengisahkan tentang dua petinju muda yang bergabung menjadi satu tim demi menjatuhkan lintah darat yang kejam. Kira-kira seseru apa sih film ini? Kalau kalian udah mulai penasaran, fokus dan cari kenyamanan ekstra. Selanjutnya, kita langsung menuju ke film Bloodhounds. Film diawali dengan seorang pemuda yang tengah berlatih tinju bernama Kim Gun-woo. Dia adalah pria yang baik, sopan, jujur, dan ulet. Sampai di mana ia pulang dari sasana setelah latihan, Gun-woo meringkus seorang pria tua yang tengah mabuk dan membuat onar saat ingin menaiki bus. Setelah Gun-woo sampai di rumah, terdengar suara sayup ibunya yang sedang terlilit hutang, meminta untuk diberikan keringanan waktu. Merasa tidak enak, Gun-woo sementara tidak ingin mengganggu ibunya. Beralih ke sebuah pertemuan yang dimana seluruh usaha, mulai dari yang besar ataupun yang kecil, terdampak akibat wabah COVID-19 yang melanda dunia. Di pertemuan ini, seorang direktur muda bernama Hong Min-bom sedang memperdebatkan soal pembangunan gedung di tengah situasi yang sedang tidak baik. Lalu di tengah perdebatan, datang seorang pria bernama Kim Myong-gil yang dimana orang ini berprofesi sebagai rentenir kelas besar. Kedatangannya sempat ditolak oleh bankir karena tidak ingin ada campur tangan dari rentenir di pembangunan gedung tersebut. Tapi dengan sigap, Myong-gil segera membuka obrolan dengan menguak fakta dari Hong, bahwa ayahnya dulu meminta tolong saat perusahaannya ingin bangkrut. Mereka semua kembali lagi ke topik pembahasan, di mana moderator memberitahu kepada Myong-gil bahwa pembangunan dari hotel kekurangan dana sebesar 100 miliar won. Tanpa berpikir panjang, Myong-gil bersedia untuk berinvestasi di hotel tersebut dengan 3 syarat. Pertama, ia ingin dibuatkan kasino, lalu ingin sebuah bar di atap, dan mengizinkan hotel ini menjadi tempat karantina jika bencana seperti COVID kembali lagi. Lalu beralih ke pertandingan tinju tingkat nasional yang telah digelar di Korea. Terlihat sekali Hong Woo-jin yang merupakan marinir selalu memprovokasi lawannya. Berbeda dengan gaya bertinju Gun-woo yang santai dan selalu membuat KO lawan dengan sekali pukul. Sampailah di mana pertandingan antara Woo-jin dan Gun-woo dimulai. Woo-jin terus menyerang dengan agresif, tapi pertahanannya mulai kendor saat Gun-woo berhasil melancarkan body shot. Karena gengsi dan merasa kuat, Woo-jin memberikan isyarat untuk menyerangnya, dan alhasil kemenangan KO didapatkan oleh Gun-woo. Setelah selesai bertanding, Gun-woo menyapa Woo-jin untuk makan bersamanya di suatu tempat. Awalnya Woo-jin menolak karena merasa dikasihani setelah ia kalah. Namun, dia berubah pikiran dan ikut Gun-woo ke sebuah restoran yang ia rekomendasikan. Mereka mulai berbagi cerita satu sama lain, mulai dari latar belakang masing-masing. Setelah mengetahui Gun-woo lebih muda daripada Woo-jin, ia langsung bertindak menjadi si paling tua. Tapi setelah mengetahui Gun-woo memiliki angkatan yang jauh di atasnya saat melakukan wajib militer, tingkahnya mendadak sopan. Mereka segera pulang saat malam hari. Di perjalanan, Gun-woo bercerita tentang ibunya yang sedang terlilit hutang karena pinjaman. Beralih ke toko milik ibu Gun-woo yang menyambutnya dengan bangga setelah memenangkan pertandingan. Gun-woo segera memberikan uang hasil kemenangan dan mereka kembali ke rumah bersama. Berpapasan dengan mereka, tibalah Myong-gil dan Jang-do yang bertemu dengan Kang In-bom
juga Junmin untuk memulai aksi penipuan pinjaman di daerah sekitar toko milik ibu Gunwo. Esoknya anak buah Myeonggil mulai beroperasi dengan menawarkan pinjaman dengan bunga yang kecil kepada para pemilik toko yang terkena dampak COVID, termasuk ibu dari Gunwo yang menjadi target operasi mereka. Ibu Gunwo yang merasa ini adalah jalan terbaik untuk bertahan, segera menandatangani kontrak pinjaman. Gunwo yang menuju ke Sasana mendapati bahwa sedang tidak ada latihan di hari itu. Ia segera menelpon Woo-jin untuk pergi bermain dengannya. Sesaat hampir sampai di alamat yang diberikan Woo-jin, ia melihat seorang yang tampak mencurigakan. Karena mendapati ada yang terkapar di sebuah gang, Gunwo mengejar orang yang mencurigakan tersebut. Alhasil, dia disetrum dan mengetahui kalau orang yang mencurigakan itu adalah wanita. Beralih ke sebuah kantor pinjaman kecil milik seorang pria parubaya bernama Choi Tae-ho yang disinggahi oleh wanita untuk berterima kasih karena bantuannya meminjamkan uang saat operasi anaknya sedang berlangsung. Pak Choi awalnya menolak, namun wanita itu memaksa dan sangat berterima kasih karena bantuan yang diberikan oleh Pak Choi. Sampailah wanita mencurigakan tadi ke kantor Pak Choi. Ternyata wanita itu adalah cucu angkat Choi bernama Hyunju. Ia melapor kepada Pak Choi kalau ia bertemu dengan kawanan Jae-myung dan merampas jam miliknya. Di satu sisi, Pak Choi tidak ingin Hyunju terluka karena pekerjaan ini. Hyunju juga memberikan ketegasan kepada kakeknya kalau jangan terlalu baik untuk meminjamkan uang tanpa bunga. Tetapi jauh daripada bisnis, Pak Choi memang berniat untuk membantu setiap orang yang kesulitan. Pak Choi merasa khawatir dengan kegiatan yang Hyunju lakukan. Alhasil, dia segera menelpon bawahannya waktu di marinir yang bernama Pak Moon untuk memberikan rekomendasi beberapa pegawai yang ingin bekerja di perusahaan kecilnya. Beralih ke Gunwo dan Woo-jin yang sedang makan bersama di atas balkon sambil membicarakan impian satu sama lain dan bercanda-canda. 형, 돈은 어떻게 벌어? 진짜 때리는 게 어딨어? 필승 미안해. 일로 와봐, 야 나봐. Myeonggil beserta anak buahnya sedang melakukan pesta karena keberhasilan melakukan operasi yang sedang dijalaninya. Di tengah operasi tersebut, wali kota menelpon salah satu anteknya dengan memberitahu bahwa wali kota menyetujui permintaan Myeonggil untuk mendirikan kasino. Mengetahui rencananya sedikit demi sedikit berjalan, Myeonggil melakukan rapat internal bersama para antek kepercayaannya. Myeonggil meminta orang-orangnya mulai menjalankan penagihan uang ke beberapa toko yang sebelumnya diberikan pinjaman olehnya dengan intimidasi. Antek dari Myeonggil segera mendatangi toko milik ibu Gunwo yang dimana ia menjelaskan para peminjam harus membayar dana perpanjangan sebesar 10% dari pokok pinjaman di luar bunga yang sudah ditentukan. Hal ini tentu membuat ibu dari Gunwo kaget karena sebelumnya ia tidak membaca peraturan ini di kontrak yang tertera sebelumnya. Karena tidak sanggup membayar saat itu juga, toko dari ibu Gunwo dihancurkan oleh para bawahan Myeonggil. Beruntung, ibu Gunwo sempat menelpon anaknya yang tiba tepat waktu. Mengetahui ibunya diperlakukan dengan tidak baik, Gunwo menerobos masuk dengan memukuli para bawahan Myeonggil satu persatu. Setelah berhasil membereskan para kroco, Gunwo menenangkan ibunya dan menyerang Junmin. Beruntungnya, Myeonggil dan Kang In-bum turun tangan. Kemudian terjadilah duel antara Bom dan Gunwo yang dimana perkelahian itu dimenangkan telak oleh Bom.
Setelah terkapar lemas, Myeonggil menyayat wajah Gunwo setelah mendapat penolakan untuk bergabung ke kelompoknya karena Myeonggil suka dengan kegigihan Gunwo. Selanjutnya, di episode kedua, Gunwo segera dilarikan ibunya ke rumah sakit. Setelah ditangani oleh dokter, ibunya merasa bersalah kepada anaknya yang terluka akibat perbuatannya. Beberapa hari setelahnya, Gunwo yang ditemani Woo-jin melakukan kontrol lukanya. Woo-jin menyarankan untuk melapor polisi, tapi teringat ancaman dari Myeonggil yang dimana jika Gunwo melapor, ibunya akan dibunuh. Woo-jin yang merasa kasihan terhadap temannya pergi mentraktir Gunwo ke sebuah restoran langganannya. Di restoran tersebut, Woo-jin meminta tolong kepada kenalannya untuk meminjamkan uang guna membantu Gunwo yang sedang dalam kesulitan. Kemudian Woo-jin mendapatkan pesan untuk segera bertemu kawannya di kantor dengan mengajak Gunwo. Di sana, Woo-jin membantu menjelaskan permasalahan yang dialami Gunwo. Temannya bersedia meminjamkan uang 100 juta won kepada Gunwo dengan persyaratan kalau Woo-jin harus bekerja menjadi pihak penagih di perusahaannya. Mengetahui hal itu, Gunwo merasa tidak enak kepada Woo-jin yang membantunya sejauh itu dan tidak ingin Woo-jin menjadi penindas orang yang lemah. Woo-jin mengindahkan niat Gunwo dan mereka berdua pergi dari sana. Di satu sisi, Hyunju sedang menguntit Jae-myung yang sedang melakukan pinjaman dengan menggunakan identitas tunawisma. Hyunju mengikuti Jae-myung ke sebuah kantor untuk menyetor uang pinjaman tadi ke Junmin. Lalu junior Pak Choi yang sebelumnya dimintai tolong untuk mencarikan pegawai mulai menyeleksi beberapa kandidat. Namun dari ketiga pelamar yang datang ke kantornya, tidak ada yang disiplin dan menghormatinya. 그대는 이름이 뭔가? 지금 나만 시간 낭비했잖아. 일단 신고 하시면 안 돼. Setelah mengusir 3 pelamar tersebut, junior dari Pak Choi mendapat telepon dari Woo-jin dan segera datang ke kantornya bersama dengan Gunwo. Di sana mereka berdua dijelaskan tentang pekerjaan yang akan mereka lakukan. Setelah mendapat sebuah peluang untuk bekerja, Woo-jin dan Gunwo akhirnya pergi meninggalkan kantor Pak Moon. Hyunju yang baru tiba di rumah segera melapor kepada Pak Choi terkait hal yang didapatinya barusan. Hyunju berusaha untuk membujuk Pak Choi untuk memberitahu para rentenir yang tertipu oleh aksi Jae-myung. Tapi karena tidak ingin keluarga satu-satunya terluka, Pak Choi meminta Hyunju untuk berhati-hati. Kemudian di tempat bermain golf, Jang-do melapor tentang beberapa situasi terkini kepada Myeonggil. Sedangkan Myeonggil meminta sesegera mungkin untuk Jang-do mengurus Hong agar segera memberikan kabar terkait pembangunan hotel. Kemudian di perjalanan menuju sebuah restoran, Pak Choi dan Pak Oh berdiskusi tentang Gunwo dan Woo-jin. Karena tertarik dengan Gunwo, Pak Choi ingin menemuinya terlebih dahulu di sebuah restoran sushi. Saat di restoran tersebut, Gunwo segera menghadap ke Pak Choi dan mereka berdua berbicara santai terkait latar belakang mereka berdua. Pak Choi segera menjelaskan tentang lowongan pekerjaan yang dia buka, yaitu mencari pengawal untuk cucunya. Setelah interview dengan Pak Choi berjalan lancar, Woo-jin dan Gunwo senang karena ia berhasil mendapat pekerjaan. Di satu sisi, Pak Choi meminta Pak Oh untuk segera memberikan bantuan kepada Gunwo karena mengetahui Gunwo sedang kesulitan. Kemudian Woo-jin ikut makan bersama keluarga Gunwo di rumahnya. Ibu Gunwo sangat berterima kasih karena telah membantu anaknya. Tidak lama obrolan mereka terpotong oleh kehadiran Pak Oh yang datang memberikan uang kepada Gunwo. Hal itu tentu membuatnya terharu atas kebaikan Pak Choi. Segera Gunwo menyampaikan hal baik ini kepada ibunya yang disusul dengan perasaan bersalah ibu terhadap anaknya.
감사합니다. 정말이야? 난 엄마랑 행복하게 사는 게 제일 중요해. Myonggil dan Jangdo tiba di sebuah bar, di mana kedatangannya sudah ditunggu oleh Hong dan saudaranya Gang Yong. Sebelumnya, Im sudah mengingatkan Myonggil untuk tetap waspada saat sedang mengobrol dengan mereka. Jangdo juga memberikan informasi bahwa Gang Yong ini merupakan seniornya di Akademi Kepolisian yang sekarang menjadi polisi aktif. Pertemuan mereka akhirnya dimulai dengan mabuk sebelum mengobrol. Sepertinya Hong dan Gang Yong memiliki niat terselubung untuk membuat Myonggil mabuk. Setelah mabuk, Myonggil menerima semua olokan yang dilontarkan oleh Hong dan Yong sambil menahan perasaan kesal. Selanjutnya Gunwo dan Woo-jin menuju toko buku yang merupakan kantor dari perusahaan Pak Choi. Di sana Woo-jin berterima kasih karena telah memperkerjakan Gunwo dan juga meminta Pak Choi untuk mempekerjakannya juga. Pak Choi kemudian mengiyakan lamaran kerja dari Woo-jin dan menyampaikan satu hal, bahwa mereka harus membujuk Hyunju mempekerjakan mereka. 헐, 여기도 있어. Hyunju kemudian tiba di kantor dan bertemu Gunwo juga Woo-jin. Berusaha untuk baik kepada Hyunju, Woo-jin memperkenalkan diri mewakili Gunwo juga. Karena tidak ingin pengawal, Hyunju menyuruh mereka berdua pergi dari kantor. Tetapi karena membutuhkan pekerjaan, Gunwo berlutut di depan Hyunju dan menjelaskan kalau Pak Choi telah membantunya membayar utang kepada Smile Capital yang memeras ibunya. Mendengar hal itu, Hyunju segera mengajak mereka berdua untuk makan. Di sebuah restoran cepat saji, Hyunju menanyakan beberapa hal tentang masalah yang dialami oleh Gunwo. Kemudian, Hyunju juga menjelaskan tentang latar belakang perusahaan Pak Choi dan apa yang sedang ia kerjakan belakangan ini untuk membagi tugas kepada Woo-jin juga Gunwo. 남문역 앞에서 구걸을 하고 있었어. 신분증으로 유령 법 가면서 봤더니 Di malam hari, mereka bertiga mulai menginvestigasi jaringan Smile Capital yang memanfaatkan identitas tunawisma untuk meminjam uang ke beberapa rentenir. Di saat itu pula, Yang Jae-myung dan beberapa sindikatnya bersiap untuk melakukan aksi pencurian identitas para tunawisma. Hyunju, Gunwo, dan juga Woo-jin segera menguntit mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian sampailah di sebuah stasiun bawah tanah. Woo-jin dan Gunwo mengikuti pergerakan kelompok Jae-myung, sedangkan Hyunju mencari petunjuk lain. Mereka berdua melihat Jae-myung dengan begitu apiknya meminta identitas para tunawisma dengan dalih akan mengirimkan bantuan dengan persyaratan memberi identitas saja. 비밀로 하셔야 돼요. 여기. Melihat Jae-myung dan kelompoknya menyiksa seorang kakek karena meminta identitasnya, Gunwo mengabaikan larangan Woo-jin dan segera berlari ke arah mereka guna menyelamatkan kakek yang sekarat tersebut.